Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kajian pagi dan insya Allah pagi ini yang mengangkat tema masih lanjutan dari materi besarnya adalah makna syahadatain tentang al-wala wal bara, tentang makna loyalitas dan pemutusan hubungan. Ini adalah bagian dari pembahasan makna syahadatain. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pagi ini dari latar belakang kota Madinah, mudah-mudahan suatu saat berkesempatan hadir ke kota Rasulullah SAW ini. Bahasan kita hadir tentang al-wala wal bara. Kita coba tampilkan screen-nya. Baik ya, ini materi kita hari ini tentang al-wala wal bara, ya, tentang makna loyalitas dan pemutusan hubungan. Ya. Kita lihat tujuan dari pembahasan ini sesungguhnya adalah memahami bahwa kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah dasar seluruh ajaran Islam. Ya. Yang kita bahas pada saat membahas tentang urgensi syahadatain, bahwa kalimat syahadat adalah khalasah ta'alimul Islam, ya. Ringkasan dari seluruh ajaran Islam. Menyadari bahwa la ilaha illallah mengandung konsekuensi menolak segala sembahan selain Allah dan hanya menerima Allah saja sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah. Ya. Jadi kemurnian ke la ilaha illallah ketika kita berhasil menghancurkan segala bentuk ilah-ilah selain Allah dalam diri kita dan kemudian hanya memberikan loyalitasnya kepada Allah saja. Kemudian menyadari bahwa memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya dengan beribadah yang ikhlas kepada Allah serta ittiba sunnah adalah sebuah kewajiban. Ini barangkali tujuan pembahasan kita kali ini dan kita akan masuk ke materinya. Kalimat syahadatain, ya, ini ada kalimat syahadat tauhid dan ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid adalah la ilaha illallah, syahadat Rasul adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Dan dua-duanya adalah sesuatu yang mutlak, ya, ketika seorang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, harus meletakkan semua loyalitasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita mulai dengan membahas kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita lihat dalam susunan kata la ilaha illallah ini luar biasa, ya, unik. Yang besar. Ada 4 kata, ya, menyusun kalimat ini. La ilaha illa Allah. Ya. La ilaha illa Allah. Kata la yang maknanya tidak, ya, inilah kalimat an-nafyu, kalimat penolakan. Ya. Kemudian ilaha adalah kalimat yang al-munfi. Kata al-munfi artinya yang ditolak. Ya. Kemudian illa adalah al-itsbat, peneguhan. Ya. Yang artinya kecuali, ini peneguhan. Setelah menolak segala bentuk ilah, kemudian kita teguhkan. Ya. Allah di sini sebagai al-muthbit, yang dikecualikan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menolak segala bentuk ilah selain Allah, kemudian kita meneguhkan loyalitas kita, ya, ketaatan, kecintaan dan segala macamnya semuanya keserahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Kita lihat makna la, ya, ada penolakan di dalam Al-Quran. Kita lihat surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi
kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Ya, taghut maknanya adalah setan, ya, maknanya adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itulah taghut, ya. Sembah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi semua nabi membawa kalimat yang sama, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang yang kemudian mendapatkan hidayah, ya, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah saja dan jauhi taghut. Dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya, artinya menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka lebih memberikan loyalitasnya kepada ilah-ilah yang selain Allah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Kita barangkali membaca sejarah tentang bagaimana kesudahannya kaum Nuh, ya, yang kemudian dihancurkan dengan banjir besar, ya, karena mereka menolak, termasuk istri dan anaknya, mereka menolak beriman kepada Nuh, ya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasul-rasul, kaum Lut, kaum Ad, dan seterusnya. Artinya banyak sekali dalam sejarah kalau dalam Al-Quran bagaimana kesudahannya orang-orang yang menolak, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, la di sini adalah sebagai kata penolakan, ya. Kita menolak apa yang ditolak? Segala bentuk ilah, ya. Segala bentuk sesembahan selain Allah. Al-munfi di sini, ya. Segala bentuk ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 48, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi menolak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemusyrikan. Menduakan Allah Subhanahu wa taala adalah kemusyrikan. Kadang-kadang orang mengatakan, kami bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung-patung, menyembah tempat-tempat keramat, tapi kan ini sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kemusyrikan yang nyata. Ya, keyakinan kepada benda-benda keramat, kepada batu ali, kepada itulah bentuk kemusyrikan yang nyata, ya. Maka sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang-orang yang musyrik sampai dengan akhir hayatnya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni dosanya. Ya, sementara dosa yang selain syirik itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kalau kita begitu menyadari ini, kalau dulu pernah melakukan dosa syirik, ya, segera kembali. Ada seorang jamaah saya dulunya anggota TNI, gitu ya. Dan dia akhirnya ketika saya menyampaikan materi ini, dia menyampaikan, dia curhat, Ustadz, dulu saya waktu jadi prajurit, saya pernah diberikan ilmu oleh seorang orang yang pintar, tanda kutip, dikasih wirid-wirid apa, kemudian saya dikasih diminta untuk menelan 7 butir kotri, atau ya butir. Kemudian saya jadi punya ilmu kebal dibacok segala macamnya. Ya. Akhirnya ya saya sampaikan, Rasulullah SAW itu tidak kebal, ya. Dalam perang Uhud Rasulullah tanggal giginya, ya, karena senjata orang-orang kafir Quraisy, begitu, ya. Artinya ya kalau kita kebal, bagaimana mungkin kita akan melakukan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini dia ingin menyadari kesalahannya, ingin membersihkan dirinya, ya. Saya kemudian minta buka Play Store handphonenya, kemudian download sebuah amalan wirid yaitu Al-Ma'surat. Ya. Kemudian saya sampaikan kepadanya, tolong baca pagi dan petang. Ya. Ya, kemudian sepekan kemudian dia datang kepada saya, dia menyampaikan, alhamdulillah Pak Ustadz, ketika saya pertama kali baca, itu saya gemetar luar biasa. Ya. Tangan saya gemetar. Dan kemudian setelah seminggu saya baca, saya merasa saya tenang gitu. Bayangan-bayangan yang selama ini menghantui saya kemudian sudah terasa hilang dari diri saya. Artinya seseorang itu sebetulnya ru'yah bisa dilakukan secara sendiri. Ketika orang betul-betul mau bersih dari dosa syirik, ya tinggal dibersihkan saja dirinya ketika dia sudah merutinkan sebuah amalan, baca Quran setiap hari, baca wirid setiap hari, insya Allah dia akan sembuh. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu barangkali ayat yang terkait dengan ini. Nanti silakan yang lainnya barangkali bisa di capture ya. Kemudian ilah al-itsbat, peneguhan ya. Setelah mengucapkan tidak ada ilah, tidak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, illa ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itsbat, kalimat peneguhan ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu menyembah Allah, sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Artinya ini peringatan Nuh kepada kaumnya. Ya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan yang Tuhan bagi kamu selain Dia, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kami akan ditimpa azab yang besar. Ya. Jadi ini Allah sudah menyampaikan peringatan ini kepada kaumnya. Ya. Dan ternyata kemudian yang tetap ikut kepada Nuh hanya sedikit di antara kaumnya, bahkan istri dan anaknya pun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur kepada Nuh, ya, dan dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Di peneguhan itsbat hanya Allah. Setelah kita menolak segala ilah selain Allah, kemudian kita menyembah kepada Allah saja. Illallah, ya, kecuali Allah. Allah di sini sebagai al-mutsbit yang dikecualikan, ya, artinya ya setelah menolak kemudian kita berikan ketaatan kita kepada Allah saja, ya, yang tadi yang kita bahas bahwa sesungguhnya wahai kaumku sembahlah Allah, sekali lagi tidak ada Tuhan selainnya, karena tidak ada yang lain ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, maka mestinya kita memberikan setelah kita ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, kita harus melepaskan diri dari ilah selain Allah, sembahan selain Allah, kemudian kita hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, Allah saja. Ya, kita berikan loyalitasnya, walak kita kepada Allah saja. Ini yang disebut dengan nah proses yang pertama inilah yang disebut dengan al-bara'. Ya, proses kita menolak segala bentuk ilah, Tuhan selain Allah, inilah al-bara'. Kita berlepas diri, memutuskan hubungan. Ya. Kemudian kita berikan walak kita, yang kedua adalah al-wala', loyalitasnya. Ya. Setelah meneguhkan bahwa sungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berikan wala kita, loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Artinya meneguhkan kedudukan kita, keyakinan kita bahwa sungguhnya kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Yang ini sekali lagi adalah ciri orang beriman yang setelah dia meneguhkan pendiriannya, dia menolak segala bentuk ilah selain Allah. Lalu bagaimana karakteristiknya orang-orang yang al-bara', ya, melepaskan hubungan dari ilah selain Allah Subhanahu wa taala,
Maka kemudian mereka akan mengingkari ya, al-kufru, mengingkari segala bentuk ilah selain Allah Subhanahu wa taala, al-kufru. Ya. Kemudian al-adawah, ya, memusuhi segala bentuk ilah selain Allah Subhanahu wa taala, memusuhi ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat cirinya ada, yang ketiga yang saya mufassalah, al-mufassalah, melepaskan, memisahkan diri dari ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam seluruh kehidupan kita. Ya, ini tidak muncul ya, sudah. Di sini ada ayat yang muncul. Ya. Ya, ini ayat yang berkaitan dengan itu. Kita lihat surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ya, ini keterangan dari Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya setelah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ya, Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ada pengikut-pengikutnya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri, ya, berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Ya. Kemudian ditegaskan oleh Ibrahim, kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya. Jadi cirinya tadi adalah mengingkari, memusuhi, membenci, ya, memutuskan hubungan. Itu adalah seseorang yang telah berlepas dari ilah-ilah selain Allah, maka dia akan kemudian melakukan semuanya, mengingkari, memusuhi, membenci, dan memutuskan hubungan. Ya. Sampai mereka kaum beriman kepada Allah saja. Kecuali berkata Ibrahim kepada bapaknya ini seorang pembuat patung, ya. Sesungguhnya aku akan mohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak satupun dari siksa Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami hanya kepada Engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau lah kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya. Ini ayat yang sangat terkait penting, surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 4 tentang al-wala wal-bara ini, ya, karena di sini ada disebutkan ciri-ciri tentang orang yang telah memberikan walaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah terjadi bara, sekali lagi cirinya tadi 4, ya, mengingkari, musuhi, benci, memutuskan hubungan, ya. Ini penjelasannya. Jadi 4 hal ini, ya, al-kufur, mengingkari, memusuhi, memisahkan diri, kemudian membenci. Ya. Dan sikap yang muncul adalah kemudian al-hadam, berusaha menghancurkan. Artinya menghancurkan, yang maknanya di sini barangkali menghancurkan dalam diri kita, ya, bukan fisiknya. Ya. Dalam diri kita hancurkan segala bentuk ilah-ilah yang selain Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Ya. Ketika hati kita masih terikat dengan harta, tahta, wanita, ya, menghalalkan segala calon semuanya, itu sebenarnya adalah ilah-ilah selain Allah. Nah, kemudian sikap yang muncul dari al-bara ini adalah kemudian menghancurkan. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-57. Wa tallahi akhidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sudah kamu pergi meninggalkannya. Ya. Ini kisah Ibrahim alaihissalam yang ketika Raja Namrud meninggalkan kuilnya, tempat pemujaannya, maka kemudian Ibrahim masuk ke kuil tersebut, kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di situ, ya. Kemudian menyisakan satu buah berhala, yaitu patung yang paling besar, kapaknya kemudian ditaruh di pundak kapak yang berhala yang paling besar itu. Kemudian ketika Namrud pulang dari berburu untuk persembahan buat berhala-berhala Tuhannya, kemudian dia marah luar biasa. Ini pasti siapa yang melakukan ini? Kemudian ada yang mengatakan pasti Ibrahim nih, karena dia sering menghina Tuhan kita. Ibrahim yang kemudian dipanggil, ya, secara diplomatis Ibrahim balik bertanya,
apakah melakukan semua ini Ibrahim? Ya, maka Ibrahim menjawab dengan tanyakan patung yang paling besar itu, dia megang kampaknya. Ya, ini bukti bahwa dai juga harus berdiplomasi. Ya. Kemudian Namrud dengan marah mengatakan, bagaimana mungkin saya akan berkomunikasi dengan patung yang nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara? Ya, akhirnya Ibrahim membalikkan argumentasinya dengan mengatakan, bagaimana sesuatu yang nggak bisa dibicara, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, disembah gitu ya. Istilah barangkali seharusnya orang-orang yang fitrahnya muncul bahwa sesembahannya salah sama ini, mestinya menyadari ya. Tapi sekali lagi ini syariat Ibrahim ya, jangan kemudian untuk apa namanya Nabi Rasulullah SAW berkaitan dengan fikih dakwahnya tidak melakukan seperti itu ya, karena sesungguhnya justru yang dihancurkan pertama kali adalah ilah-ilah yang ada dalam diri ya umatnya, ya, bukan fisiknya. Makanya penghancuran patung-patung di sekitar Ka'bah itu tidak dilakukan di periode Makkiyah, tapi setelah Futuh Mekah ya, setelah Islam menang, setelah dibebaskannya kota Mekah, baru kemudian patung-patung berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Artinya maknanya adalah bahwa sungguhnya ya yang terpenting itu adalah menghancurkan ilah-ilah dalam diri kita, berhala-berhala yang masuk dalam diri kita. Kalau ada berhala, saya sering ulangi kalimat ini ya, Lata, Manata, Uzza, ya sekarang berhalanya harta, tahta, wanita. Ya. Jadi yang pertama sikap al-bara, kemudian memunculkan al-hadam, penghancuran. Ya. Kemudian yang kita lihat bagian yang kedua, illallah ya, yang telah diteguhkan tadi, nah kemudian itulah al-wala, yang memberikan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memberikan wala kita, loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Nah, ciri orang yang telah memberikan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan taat ya, mentaati, an-nusrah, membela ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah tidak perlu dibela, ya di sini ada ayatnya yang berkaitan dengan itu, bahwa sesungguhnya ya sesungguhnya bukan Allah yang butuh terhadap pembelaan kita, tapi sesungguhnya lah kita yang butuh ketika membela Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meneguhkan kita ya. Bukti tentang ketaatan kita kepada Allah dan membelanya. Kemudian al-qarib ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah, mencintainya. Artinya seseorang yang telah memberikan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah keempat hal ini: mentaati, membela, mendekat, dan mencintai ya. Kita lihat dalam surat Taubah ayat yang ke-24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ditelentehkan semuanya, dunia ini, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa cinta kita mestinya adalah yang pertama adalah Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada dunia, bapak, anak, istri, harta, rumah, ini adalah mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Ini adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah, ada mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kami menjadikan harta itu di tangan kami, bukan di hati kami. Ya, artinya tempat harta itu bukanlah di hati kita. Hati kita hanya untuk Allah dan Rasulnya, mesti begitu ya. Jadi bentuk loyalitas kita akan mencintai Allah secara total dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tadi al-hadam, dihancurkan ya, sikap al-bara, menghancurkan segala bentuk ilah selain Allah Subhanahu wa taala.
di sini kita membina, ya, membina ketaatan, membina pembelaan, membina al-khair pendekatan, ya, membina al-mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amruhum bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Wallahu aqibatul umur. Itu orang-orang yang jika menteguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh ma'ruf, berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya, jadi kemudian bentuk walaknya di atas kita lah dengan melakukan semuanya itu. Ya, dibina dari mendirikan salat, setelah diteguhkan kedudukannya, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh ma'ruf, yang berbuat ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya. Jadi seorang yang telah berikan walaknya atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan itu semuanya, dia akan membina itu semuanya. Maka sesungguhnya ketika bertemu antara Al-Hadam dan Al-Bina, dihancurkan segala ilah-ilah selain Allah, kemudian membina walaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itulah namanya ikhlas, al-ikhlas, tulus murni. Artinya sesungguhnya setelah kita hancurkan ilah-ilah selain Allah dalam diri kita, sehancur-hancurnya, ya, kemudian diingkari, dimusuhi, dibenci, pisahkan diri, kemudian kita hanya membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja totalitas. Itulah ikhlas, ya. Itulah kemurnian dalam Islam, ya, kemudian dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika ad-dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus, ya. Jadi yang diminta Allah SWT tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, ya. Memurnikan ketaatan artinya kita ikhlas, ya. Hanya semata-mata kita beribadah itu karena Allah saja, ya. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung pada niatnya. Barang siapa niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niatnya karena dunia atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, ya hanya sampai di situ niatnya. Maka menjaga keikhlasan itu adalah sebuah kewajiban, ya, dan tidak mudah, ya. Batas antara syirik dan ikhlas itu sangat tipis sekali, ya. Seorang sahabat memberikan perumpamaan, ya, syirik itu seperti melihat jejak semut hitam di atas batu hitam pada malam hari yang gelap gulita. Bagaimana kita melihat jejak semut, ya, di dalam suasana yang terang pun susah, gitu. Apalagi jejak semut di atas batu hitam, ya, pada malam hari yang gelap gulita, ya, tidak akan terasa. Artinya batas antara syirik dan ikhlas itu tipis sekali. Seseorang mungkin saja dia ikhlas ketika beramal, tapi karena ada pujian-pujian, ya, mungkin habis ceramah gitu, ya, kalau berikan ustaz ceramahnya bagus, buat tersentuh gitu. Akhirnya niatnya berubah gitu, ya. Akhirnya muncul riya, muncul sum'ah dan segala macamnya, ya. Itulah barangkali bagian pertama syarat tauhid adalah ketika kita telah memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya. Kemudian kita lihat bagian yang kedua, Muhammadur Rasulullah, ya. Ini adalah minhajul wala wal bara. Bagaimana kita mencontoh, ya, konsep untuk al-wala wal bara itu, lihatlah kepada Rasulullah SAW. Lihatlah kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Artinya kita melihat bagaimana Rasulullah menyampaikan itu dalam perilakunya. Ya, makanya seorang Muslim wajib mengkaji sirah nabawiyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan
kehidupan Rasulullah SAW, dan kita mengetahui ya tentang minhaj konsep wala wal bara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah sebagai masdar, sumber, masdarut taat, masdarul sumber ketaatan, masdarul mahabbah, sumber kecintaan, ya. Kemudian Rasulullah sebagai kaifiyatu, ya. Caranya bagaimana melihat kepada Rasulullah SAW, ya. Melihat kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada orang-orang yang beriman yang sesudahnya, ya, adalah bagaimana pelaksanaannya. Ya, kita melihat kepada yang pertama kali jelas adalah khulafah rasyidin, ya, para khilafah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu 4 orang yang disebutkan dalam sirah sahabat, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Dan juga khalifah-khalifah yang sesudahnya yang kembali kepada manhaj kenabian, ya. Allah sebagai sumber sumber segala macamnya, sumber ketaatan, sumber kecintaan, ini dalam surat 555, ya. Jadi mudah dihafal. Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Ya. Jadi sumber kecintaan, ketaatan, ya, sebuah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Syaratnya orang yang beriman yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak sifatnya. Jadi ketika ketaatan kepada orang-orang yang beriman adalah amri, itu selama mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa 59, ada di sini ya, 459. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ya, kita lihat perintah taat Allah dan Rasulnya ada kata-kata ati'u. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi ketika berkaitan dengan pemimpin ulil amri di antara kamu, tidak ada kata-kata ati'u. Dan ulil amri di antara kalian. Artinya selama ulil amri ini taat pada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mutlak sifatnya, ketaatannya. Ulil amri, pemimpin itu bersyarat. Selama pemimpin itu taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran, Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi sekali lagi Allah sebagai sumber ketaatan, Allah sumber kecintaan, ya, sumber ketundukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya kita melihat kaifiahnya pada Rasulullah SAW, ya. Perintahnya surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ila marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kayaknya ada yang salah itu ya. Mungkin terkait langsung. Mungkin maksudnya surat Ali Imran, barangkali di catatan yang lain. Ya, kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Ya, jadi caranya lihatlah contoh Rasulullah SAW, ya, ketaatan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kewajiban kita adalah ittiba Rasul, ya, mentaati Allah dan Rasulnya dengan mencontoh seluruh kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita.
Dan yang bisa mencontoh Rasulullah adalah hanyalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ya. Jika salat ini Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Rasulullah SAW, karena yang menyampaikan wahai adalah Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tugas kita adalah ittiba'ur Rasul, ya, ikutilah Rasul, ya, ittiba, ya, ittiba pada Rasulullah SAW dalam seluruh perilaku kehidupan kita, ibadah kita, ya, semuanya berusaha untuk mencontoh perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian al-mu'min dalam pelaksanaannya, ya, kita melihat tanfizan, ya, surat Al-Mumtahanah ayat 7. Asallahu ayyaj'alal bainakum wa bainal ladzi adaitum minhum mawaddah wallahu qadiru wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menurunkan kasih di antaramu dan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dalam pelaksanaannya ya kita tetap berwala kepada orang-orang yang beriman. Artinya dengan memahami ini kita akan mendapatkan bagaimana kaifiyah, ya, bagaimana caranya dalam membina, dalam membangun dan menghancurkan, ya. Kaifiyah bina wal hadam, ya. Mungkin menghancurkan dulu ya, karena ilah dihancurkan dulu baru dibina, ya. Bagaimana cara kita menghancurkan segala ilah-ilah selain Allah dan membina hubungan dengan Allah saja, ya. Dan ujungnya adalah kita harus ittiba, ya, ittiba Rasul, ya, tadi yang kita baca di bagian akhir surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika benar-benar mencintai Allah, ittiba, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ujungnya adalah kita ittiba kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Inilah barangkali makna al-wala wal-bara, ya, ketika kita telah menyampaikan dengan tegas syahadat kita, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bagian pertama syahadat tauhid, kita diminta untuk melepaskan ilah-ilah selain Allah, kemudian membangun realitas hubungan dengan Allah saja, ya. Cirinya ketika melepaskan berarti sudah mengingkari, musuh, memisahkan diri, membenci segala bentuk ilah selain Allah, ya. Sementara kepada Allah Subhanahu wa taala kita mentaati, membela, mendekat, mencintai, ya. Bagian pertama kita menghancurkan segala ilah selain Allah dan membina hubungan dengan Allah saja. Itulah ikhlas, ya. Sesungguhnya ikhlas adalah ketika telah hancurnya ilah-ilah selain Allah dalam diri kita dan kita hanya menyembah kepada Allah saja. Kemudian bagian kedua syahadat Rasul adalah bagaimana kita melakukan semua itu. Konsep wala wal bara ada dalam sirah, ada dalam hadis Nabi SAW yang ujungnya kita diminta untuk ittiba Rasul. Demikian kira-kira makna dari al-wala al-bara sebagai bagian dari makna syahadatain, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa kita adalah sesungguhnya ketika telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita serahkan semua loyalitas kita, penghambaan kita, ketaatan kita, kecintaan kita, ketundukan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Dan kita berlepas diri dari ilah-ilah selain Allah, ya, dalam kehidupan kita, bentuknya apapun. Kalau berupa berhala-berhala, kalau di sini barangkali ada berupa ketika seseorang menjadikan harta, tahta, wanita di atas segala bentuk kecintaan, sungguh itulah ilah selain Allah yang masih kita genggam dalam diri kita, ya. Itu harus dihancurkan dari itu seorang muslim, sehingga ketika kita telah bisa melepaskan kemelekatan hati kita dengan dunia, sesungguhnya kita akan sampai kepada ketaatan yang utuh, yang total kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali ada kesalahan atau suatu kesalahan saya pribadi, barangkali dari Allah dan Rasul-Nya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.